Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Janudin Siregar. Materi yang akan kami bawakan yaitu tentang merdeka belajar antara retorika dan aplikasi. Yang pertama akan dibawakan oleh saudara Rasidin. Kepada saudara, saya persilakan. Oke, selamat malam buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tugas tentang teori belajar antropologi dan penerapannya dan materi yang lainnya juga. Sebelum saya menjelaskan itu, ada baiknya saya akan memperkenalkan dulu. Nama saya Rasidin Porhora Santabolon, MPM 1815004, mata kuliah Seminar Pendidikan Vokasional Informatika, dan kita langsung ke materi teori belajar antropologi dan penerapannya. Belajar merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang vital dalam usahanya untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dirasakannya belajar sebagai suatu kebutuhan yang vital, karena semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan berbagai perubahan yang melanda segenap aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Tanpa belajar, manusia akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan tuntunan hidup, kehidupan dan penghidupan yang senantiasa berubah. Banyak teori mengenai proses pembelajaran didasarkan pada rumusan pendidikan sebagai suatu proses transmisi budaya. Dari teori itu lahirlah istilah pedagogi yang diartikan sebagai suatu ilmu dan seni mengajar anak-anak. Perkembangan selanjutnya, istilah pedagogi tersebut berubah artinya menjadi ilmu dan seni mengajar. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya, konsep antropologi. Secara etimologis, antropologi berasal dari bahasa Latin atau antros, yang berarti orang dewasa, dan agogos, yang berarti memimpin atau melayani. Knowledge mendefinisikan antropologi sebagai seni dan ilmu dalam membantu peserta didik atau orang dewasa untuk belajar. Berbeda dengan pedagogi, karena istilah ini dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk mengajar anak-anak. Antropologi adalah satu model proses pembelajaran peserta didik yang terdiri atas orang dewasa. Antropologi disebut juga sebagai teknologi pelibatan orang dewasa dalam pembelajaran. Proses pembelajaran dapat terjadi dengan baik apabila metode dan teknik pembelajaran melibatkan peserta didik. Keterlibatan diri atau ego peserta didik adalah kunci keberhasilan dalam pembelajaran orang dewasa. Untuk itu, pendidik hendaknya mampu membantu peserta didik untuk
A. Mendefinisikan kebutuhan belajarnya. B. Merumuskan tujuan belajar. C. Ikut serta memikul tanggung jawab dalam perencanaan dan penyusunan pengalaman belajar. Dan D. Berpartisipasi dalam mengevaluasi proses dan hasil kegiatan belajar. Dengan demikian, setiap pendidik harus melibatkan peserta didik seoptimal mungkin dalam kegiatan pembelajaran. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya. B. Sumbangan teori belajar humanistik dan konstruktivitas untuk kemerdekaan belajar. 1. Teori belajar humanistik. Teori humanisme merupakan konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Teori ini sifatnya sangat mementingkan isi dipelajari pada proses pembelajaran itu. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan dan bertujuan untuk memanusiakan manusiawi itu sendiri, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Tujuan belajar menurut teori ini adalah memanusiakan manusia, artinya perilaku tiap orang ditentukan oleh orang itu sendiri dan memahami manusia terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. Menurut para pendidik, aliran ini penyusunan dan penyajian materi pelajaran harus sesuai dengan perasaan dan perhatian siswa. Tujuan utama pendidik adalah membantu siswa mengembangkan diri, yaitu membantu individu untuk mengenal dirinya sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu mewujudkan potensi mereka. Para ahli humanistik melihat adanya dua bagian pada proses belajar, yaitu proses pemerolehan informasi baru dan personalia informasi ini pada individu. Oke, saya akan kembalikan ke moderator. Cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Selamat malam buat kita semua. Dari teori itu lahirlah istilah pedagogi yang diartikan sebagai satu ilmu dan seni mengajar anak-anak. Perkembangan selanjutnya, istilah pedagogi tersebut berubah artinya menjadi ilmu dan seni mengajar. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya, konsep andragogi. Secara etimologis, andragogi berasal dari bahasa Latin atau andros, yang berarti orang dewasa
dan agogos, yang berarti memimpin atau melayani. Knowledge mendefinisikan andragogi sebagai seni dan ilmu dalam membantu peserta didik atau orang dewasa untuk belajar. Berbeda dengan pedagogi karena istilah ini dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk mengajar anak-anak. Andragogi adalah satu model proses pembelajaran peserta didik yang terdiri atas orang dewasa. Andragogi disebut juga sebagai teknologi pelibatan orang dewasa dalam pembelajaran. Proses pembelajaran dapat terjadi dengan baik apabila metode dan teknik pembelajaran melibatkan peserta didik. Keterlibatan diri atau ego peserta didik adalah kunci dari teori itu. Lahirlah istilah pedagogi yang diartikan sebagai satu ilmu dan seni mengajar anak-anak. Perkembangan selanjutnya, istilah pedagogi tersebut berubah artinya menjadi ilmu dan seni mengajar. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya, konsep andragogi. Secara etimologis, andragogi berasal dari bahasa Latin atau andros, yang berarti orang dewasa, dan agogos, yang berarti memimpin atau melayani. Knowledge mendefinisikan andragogi sebagai seni dan ilmu dalam membantu peserta didik atau orang dewasa untuk belajar. Berbeda dengan pedagogi karena istilah ini dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk mengajar anak-anak. Andragogi adalah satu model proses pembelajaran peserta didik yang terdiri atas orang dewasa. Andragogi disebut juga sebagai teknologi pelibatan orang dewasa dalam pembelajaran. Proses pembelajaran dapat terjadi dengan baik apabila metode dan teknik pembelajaran melibatkan peserta didik. Keterlibatan diri atau ego peserta didik adalah kunci keberhasilan dalam pembelajaran. Kepada saudari Monica, silakan untuk menjelaskan materi yang akan dibawakan. Baiklah, selamat pagi. Saya Monica Pangabean dari kelompok 1 dari Merdeka Belajar Antara Retorika dan Aplikasi. Di sini saya akan membahas tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menekankan berulang kali tentang kemerdekaan belajar. Kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu mempelopori atau disuruh mengetahui buah pikiran orang lain. Akan tetapi, biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dari pikiran mereka sendiri. Yang kedua, mewujudkan kemerdekaan belajar buat anak. Mewujudkan kemerdekaan belajar buat anak. Pelaksanaan kemerdekaan belajar tidak membutuhkan instruktur untuk anggaran yang besar. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membangun kemerdekaan belajar buat anak sebagai berikut. Pada skala nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa mengadakan survei aspirasi atau keterlibatan anak dalam proses belajar di sekolah. Yang kedua, saya akan membawakan solusi program Merdeka
belajar di antara teori dan harapan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan yang kedua, solusi program Merdeka Belajar di antara teori dan harapan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menetapkan 4 program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Program tersebut meliputi perubahan pada ujian sekolah berstandar nasional. Ujian nasional direncanakan pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan peraturan penerimaan peserta didik. Zonasi 4 program pokok kebijaksanaan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depannya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selamat pagi. Saya persilakan kepada Saudari Asmeri untuk menjelaskan bagian dari materi yang akan dibawakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada proses dan kebebasannya dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksikan pengalaman. Dalam proses ini, belajarnya pun memberi kemampuan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri untuk berpikir tentang pengalamannya, sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar dan kondusif. Dan di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu kemerdekaan belajar persyaratan agar anak gemar belajar, yaitu kondisi pendidikan kita saat ini dapat digambarkan sebagai kelas tanpa guru, yaitu anak-anak belajar ketika ada guru, tapi langsung ramai ketika guru meninggalkan kelas. Bukan salah anak-anak, tapi yang memang tidak dilaksanakan merencanakan sendiri proses belajarnya. Dan belajar yang semula aktivitas alami, anak dirampas menjadi agenda orang dewasa yang dipaksakan pada anak. Pendidik mendikte di mana dan kapan waktu belajar tanpa peduli apapun. Jadi yang sedang dialami anak yaitu pendidik mendikte tujuan dan materi yang harus dipelajari anak meski tidak relevan dalam kehidupannya anak. Dan bila ada anak yang membandel, orang dewasa berusaha mengendalikannya dengan ajaran atau ganjaran dalam hukuman, diiming-iming bila anak kembali belajar, dan diberi ancaman hukuman, mulai hukuman fisik hingga tidak lulus ujian atau tidak ada kelas. Tidak heran bila ujian masih dijadikan monster untuk menakut-nakuti anak agar belajar pertanyaannya yang dengan baik. Di sini sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum.